Kami sungguh bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami di dalam ruangan Zoom ini Bapa. Sore hari ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memimpin kegiatan kami pada sore hari ini Bapa. Sampai selesai kegiatan ini, tolong setiap kami yang sudah mengambil bagian. Ada 4 narasumber yang akan menyampaikan materinya Tuhan. Kiranya Kau urapi apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, menjadi pengetahuan yang baru untuk setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kegiatan seminar hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan seluruh para mahasiswa yang hadir. Untuk saat ini kita akan mendengarkan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Pelaksana untuk kegiatan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ketua Panitia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hertina dan bagian acara yang sudah membuka dengan ibadah ya kegiatan kita malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang saya hormati di sini Ketua STT Kataros Indonesia Bekasi, Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan selanjutnya yang saya hormati Ketua STT Injili Filadelfia, Bapak Dr. Andri Budiman, Esa, PDK, sudah hadir malam hari ini. Ya, yang saya hormati Ketua daripada STTS Medan, ya Bapak Lukas Timotius yang sudah hadir bersama-sama kita malam hari. Selamat malam Pak. Ya, selanjutnya yang saya hormati malam hari ini Bapak Tommy Pacatang, ya, dan Ketua Penumas School of Mission Indonesia cabang dari Filipina. Ya, shalom, selamat malam Pak Tommy. Ya, ya, puji Tuhan ya, perkenankan saya malam hari ini untuk saya menyampaikan laporan kegiatan malam hari ini ya. Puji Tuhan. Ya, kegiatan kita malam hari ini ada dilaksanakan saat ini. Saya mendapatkan mandat dari beberapa ketua ya untuk mengadakan kegiatan malam hari ini seminar dan disepakati hari ini ya tanggal 29 April 2024 mulai jam 6 di jadwal yang bisa diharuskan ya, tetapi karena ada pembukaan kita mulainya lebih awal. Dan kita dihadiri oleh tentunya dari setiap STT masing-masing ya. Di data saya terakhir yang mendaftar itu berjumlah 149 orang ya dari berbagai STT ya yang sudah bergabung malam hari ini. Dan peserta bukan hanya aja dari STT ya, kalau di data saya ada beberapa juga yang dari jemaat atau hamba Tuhan lain yang ikut ya serta di dalam kegiatan kita malam hari ini. Dan yang selanjutnya kita akan mengadakan hari ini dengan 4 STT, tadinya harusnya 5, tetapi dalam realisasinya menjadi 4 ya. Diharapkan untuk selanjutnya kegiatan kita ini bisa berkelanjutan ya di kerjasama antara STT masing-masing dan juga kemajuan STT kita tentunya. Baik, ya ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua dan yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya kegiatan yang kita adakan malam hari ini menjadi berkat bagi kita tentunya supaya kita lebih dapat memahami ya kegiatan yang sudah yang akan kita akan hari ini ya sesuai dengan tema yang sudah kita terima bersama-sama bahwa arah lulusan ya perguruan tinggi agama Kristen mau kemana ya, dan selanjutnya dengan subtema yaitu STT yang berdampak dan berbuah, dan nanti ini akan disampaikan atau dipaparkan tentu oleh para pembicara kita malam hari ini ya, dan juga nanti ada pembicara pendamping ya di sini yang sudah hadir bergabung kita malam hari ini ya. Terima kasih buat Pak Fernando ya Situmeang. Dan selanjutnya
Saya juga sapa Pastor William ya, yang sudah hadir ya, kalau tidak salah dengan kita ya. Oke, sudah ada. Oke, Pastor William malam hari ini yang akan menjadi pembicara pendamping dengan Bapak Dr. Andri Budiman. Oke, demikian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Panitia atas laporannya. Kita akan melanjutkan kembali. Sebelumnya, saya akan sampaikan untuk setiap peserta yang hadir, tolong tuliskan nama dan nama STT-nya. Asal dari STT mana, tolong dicantumkan di nama peserta yang hadir ya Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat berapa orang yang hadir di antara para STT yang ada di sini gitu. Jadi jangan lupa tuliskan nama STT, tempat, para mahasiswa dan Bapak Ibu yang hadir dan bergabung dalam kegiatan seminar hari ini. Oke, selanjutnya berhubung karena Bapak Direktur Pendidikan Bimas Kristennya ada halangan untuk hadir, maka kita akan mengawali kegiatan seminar kita dengan narasumber 1, Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Magister Teologi dari STT Kataros Indonesia Bekasi. Beliau akan menyampaikan materi 1 selama 20 menit ke depan, dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama selama 10 menit. Untuk Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Magister Teologi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk MC, makasih juga untuk teman-teman dari perguruan tinggi teologi yang lain, dari STT lain. Makasih Pak Andri Budiman, salam hormat. Pak Nopri, ya Pak Fernando, Pak Tommy, dan juga Pak Lukas dari Medan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini kita bersama-sama mengadakan seminar ya untuk kebersamaan, Pak, mana kita mempersiapkan alumni dari STT kita masing-masing, supaya mereka adalah menjadi efektif dalam satu pekerjaan pelayanan ataupun di pendidikan. Oke, baik ya, saya 20 menit mudah-mudahan ya, kalau nanti tolong dikasih apa peringatan atau kalau saya biasanya agak-agak lama kalau nggak diperingatin saya bisa lanjut terus itu ya. Peringati ya, coba saya share kali sebentar materinya. Oh, apakah sudah muncul? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Ya. Mohon maaf, jadi kalau saya nanti menyampaikan pemaparan materi yang lain tolong dimus supaya tidak ada gangguan ya. Baik. Ya. Pertanyaannya, kemana arah lulusan pendidikan keagamaan Kristen? Jawaban sederhana ya pasti mengatakan ya kalau dia program studi di agama Kristen jadi guru. Kalau di STH ya mungkin gereja atau di yayasan dan yang lain. Ya, kemudian pertanyaan yang lebih dipersempit lagi adalah lulusan perguruan tinggi sulit dapat kerja. Apa solusinya? Ya, apa solusinya? Oke. Di pendahuluan ini, lulusan dari perguruan tinggi menjadi pencapaian penting bagi setiap mahasiswa. Makanya mau mendaftar dan belajar di perguruan tinggi sesuai dengan mengikuti aturan yang ada ya, karena ingin mencapai sesuatu sesuai dengan kerinduannya, cita-citanya. Nah, muncul sebuah persoalan yang banyak dikhawatirkan ya, yakni setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan. Faktanya banyak lulusan yang sulit saat ini mendapatkan pekerjaan. Ya, mengapa demikian?
Coba kita perhatikan ya data survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat dengan Sakernas, Badan Pusat Statistik, menunjukkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 8,43 itu data Agustus 2022, berarti belum lama ya. Sebanyak 7,99% atau sekitar 4,49 ribu itu penganggur. Berasal dari mana mereka? Berasal dari lulusan universitas. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan 80% mahasiswa Indonesia tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliah atau prodi yang diambil. Nah, berdasarkan data hanya 27% lulusan perguruan tinggi yang memiliki pekerjaan ya sesuai dengan prodinya atau sesuai dengan jurusan kuliah yang diambil atau ilmu yang digeluti ya. Nah, demikian juga para ahli mengatakan banyak lulusan perguruan tinggi yang sulit mencari pekerjaan. Sebagian berkaitan dengan apa? Ya, yaitu keterputusan ke lokasi, ya. Kemudian derajat dan persaingan. Nah, beberapa juga berkaitan dengan ketidakcocokan pengalaman, bahkan juga ketidakcocokan dengan jurusan kuliah, dengan keterampilan kerja yang diambil. Oke, pertanyaannya, apakah juga demikian halnya dengan lulusan perguruan tinggi keagamaan Kristen, yaitu sulit mencari pengajar? Lalu apa solusinya? Nanti beberapa narasumber barangkali akan memberikan input-input ataupun informasi ya untuk solusinya. Nah, kalau saya mungkin tidak menjadi pelengkap ataupun sempurna, tidak demikian. Saya lebih menyoroti kepada kebutuhan pendidikan ya. Oke, jadi pentingnya peningkatan mutu pendidikan keagamaan Kristen. Ya, semua perguruan tinggi teologi dan keagamaan Kristen pasti berupaya untuk meningkatkan mutunya, kualitasnya. Itu udah pasti. Tidak ada yang stagnan gitu ya. Sehingga segala upaya dilakukan untuk hal itu. Nah, peningkatan kualitas hidup dapat terjadi karena proses dan hasil pendidikan. Jadi adanya proses ya itu. Kemudian dengan tingkat pendidikan yang mencukupi, maka peradaban manusia berkembang dengan signifikan. Nah, pendidikan Kristen hadir dalam rangka untuk apa? Membantu masyarakat, ya, meningkatkan kualitas kehidupan secara holistik, ya, secara holistik. Nah, ada banyak alumni pendidikan Kristen yang telah berperan aktif secara lokal, ya, dan juga secara nasional. Bahkan ada juga yang secara internasional dan membawa nama baik Indonesia ya. Oke. Nah, kemudian juga tidak terbantahkan bahwa pendidikan Kristen juga telah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan lain di Indonesia. Termasuk ada juga lembaga pendidikan negeri ya. Ya, seperti itu produk ataupun program yang diadakan oleh Dirjen Mas Kristen ya, perguruan tinggi agama Kristen Negeri ya, KN. Kemudian derasnya arus perubahan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap keberadaan pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi fakta menunjukkan ada banyak yayasan pendidikan Kristen yang mengalami banyak kesulitan. Ya, ternyata kejayaan di masa lalu sama sekali tidak dapat menjadi jaminan untuk bertahan di masa sekarang. Ya, di masa sekarang. Ya, mengapa demikian? Ya, bisa banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah gratis untuk seluruh rakyat ya menjadi sekolah swasta yang notabene pembiayanya dari para siswa menjadi kalah bersaing. Ya, kita lihat sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang gratis, perguruan tinggi pun cukup banyak yang gratis yang didirikan oleh pemerintah, ya pemerintah. Bahkan setiap kementerian itu ada pendidikannya, hampir setiap kementerian ada pendidikannya, dan itu digratiskan, gitu ya. Nah ini menjadi saingan
bagi perguruan tinggi swasta. Ya. Ya. Nah, sekolah Kristen yang bisa bertahan adalah yang menjangkau kalangan berduit dengan ya ekspektasi kualitas proses dan hasil belajar di atas rata-rata, tidak boleh di bawah rata-rata, serta mampu mengantarkan alumninya sampai ke level internasional. Berarti ini mahasiswanya adalah yang berduit, kan? Nah itu yang berduit. Nah, apakah di perguruan tinggi teologi atau keagamaan Kristen bisa seperti itu? Mungkin hitungan jari ada yang bisa gitu ya. Tapi dari 384 perguruan tinggi teologi keagamaan Kristen di Indonesia, ya, itu rata-rata ya mahasiswanya, rekrutmen mahasiswa itu supaya dapat mahasiswanya adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara beasiswa. Ada beasiswa 2 semester, ya ada 4 semester, ada beasiswa sampai selesai. Nah, lalu dari mana biayanya? Tidak mungkin dari siswa. Ya, tidak mungkin dari siswa. Nah, hal seperti ini apakah mungkin bisa sampai ke level nasional dan internasional? Nah, pendidikan Kristen yang semula menjangkau kalangan yang tersisih atau yang terpinggirkan, ya, menjadi pindah segmen ke kalangan yang mampu bayar mahal. Jadi udah berpikir, udahlah, kalau memang tidak bisa lagi kita mau kaum marginal ini tidak ada pembiayaan, kita tingkatkan kualitas pendidikannya, proses pendidikannya, sarana prasarannya, gedungnya, sehingga mahasiswa yang diterima mahasiswa yang mapan, ya, secara ekonomi. Ya, ya itu sulit mungkin di perguruan tinggi teologi keagamaan, ya. Nah, solidaritas terhadap kaum kecil menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan Kristen. Itu dia. Ya. Tantangan yang lain adalah pemerataan guru agama Kristen sekolah-sekolah negeri sampai hari ini. Ya, berapa banyak sekolah sekolah negeri dari mulai tingkat SD sampai lanjutan atas, tidak semuanya itu ada guru-guru agama Kristen. Dan ketika dia tahu tidak ada, untuk proses masuk ke dalam saja ada hambatan, banyak faktor, bahkan yang sangat produser keruitan tersendiri, ya. Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya, yang luar biasa. Nah itu kesulitannya di situ. Padahal sudah ada peraturan pemerintah bahwa setiap sekolah di mana ada penganutnya minimal 10 ya siswa itu wajib ada guru agama. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, apalagi dengan dinamika politik berubah-ubah yang selalu saja menjadi ulangan di saat pemilihan umum. Nah, ini kita baru selesai mengadakan pemilihan umum, berarti pemilihan umum pergantian pemerintahan, pergantian presiden pasti pergantian pemerintahan, menteri-menterinya bisa berubah lagi regulasinya, undang-undang pendidikannya, ya, peraturan pemerintahnya. Nah, ini kita mau tidak mau harus siap gitu. Ya. Oke. Nah, masih ada pengharapan, sekalipun demikian masih ada pengharapan oleh karena pendidikan Kristen itu bukan saja ada di sektor formal, tetapi juga ada di informal, ya, baik itu di rumah maupun di masyarakat dan juga nanti berupa ormas-ormas atau yayasannya, ya, gereja apalagi ya. Nah, walaupun itu tidak mudah, namun setidaknya tradisi baik keluarga-keluarga Kristen, penyelenggaraan kegiatan gereja, yayasan Kristen harus berkontribusi, ya, terhadap pengembangan kualitas kehidupan umatnya. Jadi itu. Nah, sekarang kita melihat lulusan perguruan tinggi keagamaan Kristen ini swasta itu mau tidak mau ya harus siap untuk menghadapi tantangan dan juga peluang. Ada tantangan tetapi ada peluang di era ya kontemporer ya atau di era digital ya. Nah, nah, arah lulusan pendidikan agama Kristen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama tentu ditentukan juga oleh pendidikan yang berkualitas ataupun yang bermutu. Ya. Kemudian pendidikan yang pendidik yang berkompeten atau berkualitas, bermutu sesuai dengan aturan pendidikan ya, penetapan suatu guru dan dosen itu ya. Nah, kurikulum yang relevan. Ya, kurikulum itu harus diperbaharui
per 5 tahun atau dilihat sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan zaman. Gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai Kristiani, ya, ini berdasarkan Alkitab tentunya ya. Kemudian pentingnya lulusan perguruan tinggi keagamaan itu punya skill atau keterampilan yang lain di luar pengetahuan Alkitab. Ya, kemudian pentingnya komunitas, ya, komunitas. Oke, sekarang saya mau menyampaikan konsep dasar pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu investasi bagi pembangunan SDM, sumber daya manusia. Dalam prosesnya, pendidikan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Pendidikan tidak terbatas pada transfer pengetahuan yang ada, tetapi juga meliputi pembentukan karakter, nilai-nilai, pemberdayaan individu agar menjadi anggota masyarakat yang berkualitas. Kalau sudah berkualitas, tidak ada kata pengangguran, ya, pasti dicari dan atau mudah mencari tempat di mana dia akan mengabdi, ya. Nah, tujuan utama pendidikan adalah membantu individu mencapai potensi penuh, ya, mereka dan berpartisipasi secara positif dalam masyarakat. Nah, tujuan ini dapat dicapai melalui pengembangan keterampilan baik itu kognitif, efektif, dan juga psikomotorik secara bagi peserta didik serta pembentukan nilai-nilai moral, sosial, dan juga etika yang baik. Nah, dengan meraih tujuan tersebut, individu akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan dan juga bisa berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Nah, proses pembelajaran dalam pendidikan terdiri dari beberapa proses. Itu mulai dari apa? Pengajaran. Kemudian sampai melakukan namanya evaluasi. Nah, ini dapat terjadi di berbagai konteks seperti di sekolah, kampus, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Ya. Kemudian metode pembelajaran dalam pendidikan dapat juga dilakukan secara bervariasi. Namun yang penting adalah memfasilitasi pemahaman, refleksi, serta penerapan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pendidik dan peserta didik memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi tadi saya katakan faktor pendukung itu adalah pendidik, ya, pendidik. Nah, pendidik itu harus bertanggung jawab untuk apa? Menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dari tenaga pendidik, entah itu guru ataupun para dosen, ya. Kadang-kadang dosen kurang memperhatikan itu, bahkan ada yang melalaikan hal itu, ya. Oke, nah sementara itu peserta didik memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam pembelajaran. Ini tanggung jawab peserta didik, harus diikuti. Nah, jangan main-main lagi dengan ketika mengikuti pembelajaran di kelas atau pembelajaran pembelajaran yang lain, ya. Ya, harus mengambil inisiatif untuk apa? Pengembangan diri. Tidak cukup hanya di kelas. Di kelas saja kadang-kadang tidak serius, main-main. Nah, apalagi di luar. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas? Jadi harus, ya, ada pengembangan diri, ya, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, pendidikan itu memberikan dampak yang besar, mendalam bagi individu dan masyarakat. Individu yang memiliki pendidikan yang baik, perhatikan, cenderung memiliki peluang yang lebih besar. Untuk apa? Untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Itu. Nah, sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, cenderung lebih maju dalam hal apa? Ekonominya, sosialnya, dan budayanya. Nah, itulah makanya dituntut kita harus memiliki kualitas, ya, kualitas, karena itu berdampak kepada kehidupan kita, ya, nah, kehidupan kita dalam bermasyarakat, ya. Nah, oleh karena itu harus memperhatikan kualitas pendidikan agar sistem pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Kristen harus berkualitas, juga harus inklusif, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang,
dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari apa yang disampaikan di atas tadi, berarti yang pertama, kesimpulan pertama, pendidikan itu berarti sangat-sangat penting. Itu adalah kebutuhan. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan yang efektif, dapat memperkuat sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan perkembangan bangsa. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan merupakan salah satu jalan menuju untuk apa? Keberhasilan dan kemajuan bukan saja suatu negara, kemajuan di keluarga, kemajuan di gereja. Ya. Nah, itu. Kemudian perlu juga harus tahu ya prinsip-prinsip dasar pendidikan Kristen. Definisinya saya perlu tidak sampaikan, langsung kepada prinsip-prinsipnya aja. Kita pahami. Pertama adalah disebut dengan integrasi. Integrasi yaitu proses integrasi iman Kristen ke dalam seluruh aspek kehidupan dan pembelajaran. Nah, berarti jauh lebih luas lagi ya. Nah, dalam prinsip iman ini, iman Kristen tidak hanya dipelajari saat jam pelajaran agama. Kalau di sekolah-sekolah negeri, ya itu hanya 1 jam. Itulah kadang-kala ketidakadilan ya, bahkan tempatnya pun tidak diberikan. Sehingga nantilah di luar sekolah lah, ataupun di bawah pohon lah, atau ada mungkin bekas warung yang tidak dipakai. Itu ada teman itu, ya guru, ya di belakang sekolah ada tempat yang sudah nggak pernah dipakai seperti gudang. Di situ mereka, itulah keadaan kita di Indonesia ini. Ya, mengerikan, luar biasa ya. Seharusnya diselaraskan dengan mata pelajaran lainnya. Itu namanya adil, seperti mata pelajaran matematika, sains, bahasa, dan seni gitu kan. Bisa berjam-jam. Nah, contoh. Nah, menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan inklusif yang memadukan nilai-nilai Kristiani dalam kelas. Itu penting. Ya, seorang guru harus mempersiapkan hal demikian. Nah, seorang guru matematika dapat mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan ilustrasi yang berkaitan dengan topik ataupun kisah Alkitab. Bisa nggak? Bisa. Sekarang ini banyak udah cukup banyak lulusan dari pendidikan agama Kristen jadi guru. Dia tidak hanya mengajar agama, tapi sudah dipercayakan mengajar mata pelajaran yang lain. Apakah dia dapatkan itu di sekolah di alumni dari alma maternya? Tidak. Berarti dia pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Ya, nah kalau mau mengajarkan tentang matematika bisa nggak dengan kisah-kisah Alkitab? Bisa, tinggal kreatif aja. Ya, nah kemudian pengintegrasian iman Kristen ke dalam seluruh aspek kehidupan dan pembelajaran memberikan kesadaran pada peserta didik untuk apa? Hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Jadi yang paling tinggi itu adalah nilai-nilai Kristianinya yang dibangun atas dasar Alkitab. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang kedua adalah ya, yaitu disebut dengan transformatif. Nah, tujuan utama pendidikan Kristen adalah mengubah hati. Ya, mengubah hati. Mengubah pikiran, bahkan mengubah tindakan para peserta didik agar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Inilah yang membedakan pendidikan yang lain dengan pendidikan keagamaan Kristen. Ya. Nah, pendidik Kristen meyakini bahwa setiap individu perlu menjalani perubahan hidup yang merujuk pada nilai-nilai iman Kristen demi meraih tujuan bahwa manusia yaitu menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau hanya tahu pengetahuan ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tapi tidak punya nilai-nilai Kristen, tidak dibangun atas dasar Alkitab, mungkin pintar secara dunia ya, tetapi ditolak Tuhan, ngapain? Mengerikan ya. Ya. Oleh karena itu pendidikan Kristen membantu peserta didik untuk apa? Memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang benar yang dibangun tadi atas dasar Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Contoh, dalam pembelajaran seorang pendidik Kristen dapat mengajar nilai-nilai apa? Yaitu kasih, kejujuran, dan kesetiaan. Itu dimulai dari gurunya, pendidiknya. Selain itu, pendidikan Kristen juga dapat membantu peserta didik untuk memecahkan masalah atau konflik secara damai dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kemudian prinsip yang berikutnya disebut dengan kolaboratif. Nah, prinsip dasar kolaboratif ini menciptakan partisipasi aktif
dari gereja, baik itu sekolah maupun keluarga dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran tidak cukup hanya di sekolah, ya. Gereja juga harus ikut andil dan juga keluarga, ya. Nah, setiap individu memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas dan memperkuat nilai-nilai Kristiani. Gereja memberikan dasar spiritualnya, sekolah memberikan sarana prasarananya dalam proses belajar mengajar, dan keluarga untuk apa? Memberikan pengasuhan, ya, dan juga pengaruh moral. Contoh, ya, contohnya memperkuat hubungan antara gereja dan sekolah. Nah, ini kan keagamaan Kristen, jadi harus, ya, makanya kalau ada perguruan tinggi teologi agama Kristen lalu punya dia gereja, itu sangat bagus, ya, sangat bagus, dan itu baik, sehingga mendorong orang tua untuk apa? Terlibat dalam kegiatan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk melayani masyarakat sekitar. Kemudian berarti ada kepedulian kita untuk lingkungan sekitar di mana kita tinggal ataupun di perguruan tinggi teologi di mana ada kampus, ya, peduli dengan sekitarnya. Dengan cara ini peserta didik didorong untuk menjadi anggota komunitas yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian tadi saya katakan holistik. Ini prinsip dasar holistik itu memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan individu dalam proses pembelajaran seperti aspek fisik, sosial, emosional, dan spiritual dan pendidikan. Nah, seorang pendidik Kristen harus mempertimbangkan setiap aspek kehidupan peserta didik agar terjadi keseimbangan yang sehat dalam pembelajaran. Dan berikutnya, prinsip pengembangan karakter. Prinsip ini didasarkan pada apa? Nilai-nilai kekristenan. Tujuan utama pendidikan Kristen jangan sampai diabaikan, dilupakan, ya, sehingga sekuler. Nah, tidak hanya meningkatkan prestasi akademiknya, pengetahuan akademiknya, tetapi juga untuk apa? Membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ataupun Alkitab. Nilai-nilai seperti apa? Kasih, kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, dan kebaikan hati menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik. Banyak orang yang pintar cerdas secara pengetahuan, tapi menjadi pengangguran, tidak dipakai di mana-mana, ya, karena tidak didukung dengan karakter. Tapi banyak orang karakternya baik, tapi kurang dalam masalah skill dan pengetahuan. Harusnya seimbang, ya, harusnya seimbang. Ya. Kemudian yang berikutnya, Mohon izin Bapak, mohon maaf sekali waktu Bapak sudah selesai. Sudah oke, 20 selesaikan menit dulu Bapak. satu lagi, ya, nanti gantung dia, ya. Inovatif dan Baik, kreatif. Bapak. Seorang pendidik Kristen harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, ya, berinovasi dan kreatif agar peserta didik terlibat secara aktif, ya, partisipasi aktif dalam belajar mengajar. Ya, metode pembelajaran yang inovatif dapat menumbuhkan minat kreativitas peserta didik. Nah, itu kalau itu dilakukan, nggak usah khawatir kemana arah lulusan perguruan tinggi, teologi atau keagamaan, ya, pasti dicari, ya. Jadi dalam proses inovatif kreatif itu, nah, peserta didik belajar untuk apa? Merencanakan, mengorganisir, menyelesaikan tugas dengan metode pilihan jalur dan tujuan beragam, dan juga menumbuhkan kolaborasi dengan sesama serta laporan akhirnya akan digunakan sebagai publikasi untuk apa? Memperlihatkan hasil pembelajaran di sekolah mereka. Jangan setelah baru setengah tahun di sekolah dilihat tidak ada kreatif, tidak ada berinovasi, kemajuan, Anda akan diusir, Anda akan diganti dengan yang lainnya. Jangan sampai terjadi yang demikian. Ya, jadi harus bisa berinovatif dan juga kreatif. Oke, baik, itu saja. Ada materi yang lain yang mungkin tidak sempat sampaikan hubungan antara teologi dan pendidikan Kristen. Nanti berikutnya, saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Dr. Adolf Bastian